Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota berikut. Pada video kali ini kami akan membawakan materi yaitu fenomenologi persepsi dari Merleau-Ponty. Biografi Merleau-Ponty. Merleau-Ponty lahir pada tanggal 14 Maret 1908 dengan nama lengkap Maurice Jean-Jacques Merleau-Ponty di Rochefort-sur-Mer, Charente-Maritime, Prancis. Merleau-Ponty adalah seorang fenomenolog yang paling besar dan paling murni dalam filsafat Perancis. Senasib dengan beberapa pemikir segenerasinya, ayah Merleau-Ponty terbunuh dalam Perang Dunia I pada tahun 1913. Masa muda Merleau-Ponty dihabiskan dengan bersekolah di Lycée Louis-le-Grand Paris. Setamatnya dari sana, ia melanjutkan di École Normale Supérieure, di mana ia belajar bersama-sama dengan pemikir eksistensialis terkemuka, yaitu Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir. Dia menyelesaikan studi di bidang filsafat pada tahun 1930. Persahabatannya dengan Sartre berlangsung selama 7 tahun, sampai ia menentang keputusan Sartre yang menjadi pengikut Marxisme garis keras. Kemudian, ia menjadi filsuf Perancis terkemuka bertepatan ketika ia memutuskan untuk menjadi tentara dan melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, ia memperoleh gelar doktor negara atas dasar tesis kecilnya, La Structure du Comportement, atau struktur tingkah laku, yang terbit pada tahun 1942, dan tesis besarnya La Phénoménologie de la Perception, atau fenomenologi persepsi, pada tahun 1945. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai rektor di Universitas Lyon dan 3 tahun kemudian menjadi profesor. Ketika Sartre, sahabatnya, mendirikan majalah Les Temps Modernes, Merleau-Ponty diundang masuk sebagai dewan redaksi. Di tahun pertama, ia sangat aktif mengembangkan majalah muda ini. Selama mengajar di Lyon, ia menerbitkan antara lain Humanisme dan Teror atau Humanisme et Terror di tahun 1947. Makna dan Bukan Makna atau Sense et Non-Sense pada tahun 1948, dan banyak kumpulan artikel lainnya. Pada tahun 1949, ia dipanggil ke Universitas Sorbonne di Paris, di mana dia mengajarkan psikologi dan pedagogi. Lalu, selama itu ia diangkat sebagai profesor di Collège de France di awal tahun 1953 dan dinilai sebagai pengakuan terhadap kualitasnya sebagai filsuf, di mana sebelumnya di tahun 1952 ia menjadi filsuf termuda yang pernah diangkat menjadi ketua filsafat bergengsi di Collège de France. Corak filsafatnya sangat dipengaruhi oleh karya Husserl karena ia berangkat dari intensionalitas Husserl yang menunjukkan hubungan antara kesadaran dengan objek. Fenomenologi khas Merleau-Ponty ditunjukkan untuk menyangkal apa yang dipandangnya sebagai kecenderungan kembar dari filsafat barat, yaitu antara empirisme dan idealisme. Dia berusaha untuk mengaktualisasikan relasi antara subjek, objek, diri, dunia, dan semua dualisme lainnya. Karya emas Merleau-Ponty yang membuatnya terkenal adalah Phenomenology of Perception, yang dipublikasikan di Perancis pada tahun 1945. Ponty meninggal di usia 53 tahun secara mendadak akibat serangan jantung ketika sedang bekerja di meja tulisnya, yakni pada tanggal 6 Mei 1961. Karya-karyanya yang pertama yaitu La Structure du Comportement atau struktur tingkah laku pada tahun 1942. Selanjutnya, Fenomenologi de la Perception atau fenomenologi persepsi pada tahun 1945. Kemudian, Eye and Mind atau mata dan pikiran, Consciousness and the Acquisition of Language pada tahun 1950. Kemudian, In Price of Philosophy pada tahun 1953. Lalu, Adventure in Logic.
Lalu, Sinks pada tahun 1964, The Primacy of Perception pada tahun 1964, Le Visible et Invisible atau yang kelihatan dan tidak kelihatan pada tahun 1964. Selanjutnya, La Prose du Monde pada tahun 1969 atau Prosa Dunia, di mana dua buku terakhir karya Ponti diterbitkan oleh Claude Lefort yang sudah tidak dilanjutkan lagi oleh pengarangnya sejak akhir tahun 1952. Fenomenologi persepsi. Pengalaman alami manusia dalam dunia berwujud persepsi yang berasal dari tubuh sendiri. Dalam penelitiannya tentang fenomenologi persepsi pada tahun 1945, Merleau-Ponty mendefinisikan fenomenologi sebagai ilmu yang mempelajari esensi, termasuk esensi persepsi dan kesadaran. Dia juga mengatakan, bagaimanapun bahwa fenomenologi adalah metode untuk menggambarkan sifat kontak persepsi kita dengan dunia. Fenomenologi berkaitan dengan memberikan deskripsi langsung tentang pengalaman manusia. Setiap persepsi dari objek-objek eksternal bersinergi dengan persepsi tubuh. Setiap persepsi eksternal langsung bersinonim dengan persepsi tertentu atas tubuhku, sebagaimana juga setiap persepsi atas tubuhku dibuat eksplisit dalam bahasa persepsi eksternal. Dengan begitu, manusia tidak lagi berpikir menurut pola pembedaan subjek-objek karena telah menemukan di balik pengetahuan yang objektif dan lepas atas tubuh bahwa terdapat pengetahuan lain yang senantiasa ada pada kita dan fakta bahwa kita adalah tubuh kita. Persepsi adalah latar belakang pengalaman yang memandu setiap tindakan sadar. Dunia adalah bidang persepsi, dan kesadaran manusia memberi makna pada dunia. Kita tidak dapat memisahkan diri dari persepsi kita tentang dunia. Ponty berpendapat bahwa baik empirisme tradisional maupun rasionalisme tidak cukup untuk menggambarkan fenomenologi persepsi. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber utama dari pengetahuan, dan pengetahuan itu berasal dari persepsi sensorik. Rasionalisme menyatakan bahwa nalar adalah sumber utama pengetahuan, dan bahwa pengetahuan tidak bergantung pada persepsi sensorik. Ponty mengatakan bahwa empirisme tradisional tidak menjelaskan bagaimana hakikat kesadaran menentukan persepsi kita, sedangkan rasionalisme tidak menjelaskan bagaimana sifat persepsi kita menentukan kesadaran. Arti penting tubuh atau tubuh sebagai subjek, menurut Merleau-Ponty, telah diremehkan oleh tradisi-tradisi filsafat karena mematok tubuh sebagai tidak lebih dari sekedar objek yang mentransendensi tugas-tugas pikiran. Dalam hal ini, pandangan Merleau-Ponty terikat erat dengan pengaruh persepsi yang cenderung menekankan kapasitas fundamental refleksi atas kandungan terdalam dunia, walaupun ia juga mengakui bahwa persepsi secara intrinsik bersifat kognitif. Merleau-Ponty lebih menerima jika dirinya disebut sebagai penggagas fenomenologi yang mementingkan persepsi ketimbang disebut sebagai pemikir yang menolak cara-cara ilmiah yang serba analitis dalam pengenalan dunia. Sederhananya, Merleau-Ponty ingin menegaskan bahwa pengetahuan tentang dunia itu senantiasa bergelayut dengan tuntutan-tuntutan praktis tubuh yang bereksistensi bersama dunia. Pemikiran Merleau-Ponty tentang hubungan pikiran tubuh juga tertuang dalam karya keduanya yang berjudul Phenomenologie de la Perception pada tahun 1945 atau Phenomenology of Perception pada tahun 2003. Dalam buku ini, jelas terbaca bagaimana Merleau-Ponty meneruskan refleksinya atas segala sesuatu yang terkait dengan alam kesadaran dan alam natural dalam hubungannya dengan upaya untuk membangun suatu teori fenomenologi positif. Merleau-Ponty berpendapat bahwa dunia yang dipersepsi adalah dunia yang terlintas dalam kesadaran sebelum menjadi fakta dan yang selanjutnya diketahui sebagai soggestion atau suatu bentuk pengetahuan yang diperoleh manusia secara sadar yang memungkinkan bekerjanya dimensi pengalaman manusia dalam menangkap dan menyadari sesuatu.
Hubungan antara tubuh dan jiwa bukan merupakan hubungan antara dua substansi. Dengan meminjam istilah Hegel, Aufhebung dapat menjadi unsur penentu untuk menghubungkan secara sintesis kedua substansi itu. Ketika hubungan sintesis ini selesai, maka akan nampak dengan jelas suatu struktur yang menyusun hubungan antara substansi tubuh dan jiwa yang juga menyangkut eksistensi keduanya. Merleau-Ponty menegaskan bahwa ketika hal-hal yang bersifat fisik dibicarakan, maka hal itu harus dipahami sebagai sesuatu tindakan untuk memahami sesuatu yang berada di luar diri manusia. Seperti yang dikatakan oleh Merleau-Ponty dalam Sense et Non-Sense pada tahun 1948 atau Sense and Non-Sense, bahwa setiap kenyataan luar harus dipahami melalui strukturalisi yang melibatkan pergerakan tubuh dan fungsi-fungsi kejiwaan. Ambiguitas pengalaman rasa. Rasa merupakan wujud dari persepsi. Seperti apa contohnya? Yaitu ketika memasak, kita butuh feeling supaya mendapat cita rasa yang lezat. Merleau-Ponty berargumentasi cukup panjang perihal pengalaman rasa dan hakikat kebertubuhan. Pengalaman rasa berkenaan dengan segala sesuatu yang sudah selalu dihidupi seseorang bersama dan melalui tubuhnya. Pengalaman rasa menyangkut baik objek-objek natural maupun kultural. Merleau-Ponty juga telah menerangkan berbagai contoh serta argumentasi terkait semua itu. Kendati demikian, ia mempertimbangkan apakah semuanya itu bakal tetap tinggal sebagai deskripsi penampakan belaka. Akankah gagasan tentang pengalaman rasa itu didiskreditkan oleh pandangan populer? Ada dilema yang terus-menerus menghantui. Ia meyakini hal ini, baginya, berlaku kecenderungan umum, yakni entah dari manusia bersemayam ke dalam instrumen material bernama rasa atau tubuh, atau dirinya merupakan hasil refleksi seseorang subjek yang berkesadaran. Kecenderungan yang disebut pertama adalah tendensi empirisme, sedangkan yang kedua adalah tendensi intelektualisme. Yang pertama meniadakan sama sekali subjek yang mempersepsi. Yang ada hanya sesuatu untuk melihat, namun tiada seorang pun yang melihat. Yang kedua memusatkan subjek yang berkesadaran, yakni subjek yang mengetahui bahwa dirinya menyadari objek-objek. Merleau-Ponty mengemukakan tanggapannya atas dilema itu dalam sebuah paragraf panjang. Ia kembali membahas perihal sintesis perseptual. Baginya, mempersepsi tidak sama dengan memikirkan objek atau memikirkan pikiran tentang objek, seperti yang telah ditunjukkan dengan skema bertubuh. Tubuh sudah memahami dunia, termasuk segala motif dan sarana untuk membuat sintesis tentangnya. Maka, yang ada adalah sebuah pengalaman yang hidup atas kesatuan rasa. Merleau-Ponty berpendapat bahwa sintesis perseptual bersifat temporal dan subjektivitas sendiri merupakan temporalitas. Artinya, segenap rasa dan persepsi terkait dengan waktu yang terus bergulir silih berganti. Maka itu, tubuh memiliki kepadatan dan historisitasnya sendiri. Poin dari buku Phenomenology of Perception. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty membagi menjadi 3 bagian. Bagian 1, the body atau tubuh. Bagian 2, the perceived world, dunia yang dipersepsi. Bagian 3, being for itself and being in the world. Adapun isi yang terkandung dalam bagian 1 yaitu batas-batas interpretasi tentang tubuh, sketsa pemahaman alternatif tentang tubuh, yang terakhir yaitu being towards the world. Selanjutnya, bagian kedua berisi menunjukkan bagaimana kesatuan pra-reflektif dari koeksistensi yang menjadi ciri tubuh berkorelasi dengan sintesis benda dan dunia. Yang bagian terakhir adalah pemikiran Cogito yang berisi ketertiban perseptual saya di dunia nyata melalui wujud saya yang terwujud dan tanpa nama di dunia. Harus datang sebelum dan mendasari setiap keraguan atau kepastian yang diturunkan dari saya pikir pribadi.
Kritik Ponti terhadap naturalisme dan objektivisme. Dalam The Structure of Behavior, Merleau-Ponty tegas menyatakan bahwa tujuan kita adalah untuk mengerti hubungan antara kesadaran dengan alam, entah dengan hal-hal yang bersifat organik, psikologis, ataukah dengan hal-hal yang bersifat sosial. Ranah filosofis yang disentuh Merleau-Ponty ini terkait dengan pertanyaan tentang hubungan kesadaran dengan alam yang menurutnya telah didominasi oleh dua pendekatan utama, yaitu pada satu sisi pendekatan yang disebut sebagai objektivisme yang dipahami sebagai naturalisme dalam filsafat, behaviorisme dalam psikologi, dan mekanisme dalam biologi. Pada sisi lain, pendekatan yang disebut intelektualisme yaitu suatu paham neo-kantianisme yang demikian berpengaruh di Prancis kala itu, terutama pemikiran Brunswick. Ketika Merleau-Ponty menegosiasikan gagasannya di antara tarik-menarik objektivisme dan intelektualisme, sedikitpun ia tidak merujuk pada paham epistemologis tradisi Kantian, namun lebih mengikuti prinsip phenomenology of spirit dalam karya Hegel. Oleh karena itu, seperti Hegel, pemikiran Merleau-Ponty beranjak dari bawah, yaitu bahwa analisisnya cenderung menelisik lebih dalam, menjangkau domain-domain psikologis dan biologis yang bertujuan untuk mendemonstrasikan aktualitas hasil analisisnya dalam menemukan inkonsistensi dasar ontologis hubungan subjek-objek. Jadi, analisis Merleau-Ponty tidak bersandar pada subjektivitas yang memungkinkan munculnya objektivitas, sebagaimana dilakukan oleh kaum objektivis dan intelektualis. Strategi Merleau-Ponty dalam memperkenalkan analisisnya yang beranjak dari bawah tersebut adalah dengan mengkritisi pandangan-pandangan kaum behavioris klasik yang telah mengelaborasi pemikiran para penganut psikologi Gestalt. Secara singkat, menurut pandangan behavioris klasik, untuk menjangkau satuan-satuan mendasar suatu eksplanasi, misalnya menyangkut cara mencerap data atau cara merefleksi objek, diperlukan analisis fenomenologis yang oleh penganut psikologis Gestalt dianggap sebagai pengalaman atas fenomena. Merleau-Ponty mengkritisi anggapan penganut psikologi Gestalt tersebut dengan memberikan suatu analogi seperti manusia melihat suatu titik cahaya pada dinding dalam ruangan yang gelap. Dalam situasi ini, subjek membicarakan perhatiannya yang dipengaruhi oleh titik cahaya yang ia lihat. Tindakan melihat memiliki maksud bahwa titik cahaya tersebut menarik perhatian subjek. Dengan menggunakan sense sebagai arti atau petunjuk, Merleau-Ponty menolak pengertian analisis fenomenologis yang dimaknai oleh pengikut behavioris klasik sebagai semata-mata analisis atas fenomena.